Kamu adalah laki-laki yang terbaik buat aku. Naluri hati nanti malam menceritakan Bondan yang terlihat tidak berdaya karena dihajar habis-habisan oleh Zen dan tidak bisa menjelaskan sepatah kata pun karena di sini Zen sudah membawa bukti bahwasannya Intan yang sebenarnya itu bukan Naila. Naila hanya bisa menangis dan terdiam. Sandi yang juga ada saat kejadian tersebut. Sandi rupanya menghampiri Bondan dan bertanya kenapa bisa melakukan hal ini, dan Bondan yang kelihatan tidak berdaya menjawab bahwasannya Bondan hanya disuruh, yaitu disuruh Mr. X. Zen yang mendengar hal itu kembali menghajar Bondan dan bertanya siapa Mr. X yang sebenarnya. Akibat kejadian tersebut, Naila kini sadar bahwasannya laki-laki yang hanya rela berjuang dan mengorbankan nyawanya itu adalah Zen. Kini Naila kembali membuka mata dan membuka hati terhadap Zen dengan penuh kebahagiaan. Di lain sisi ya guys, Gilang yang terlihat sangat marah terhadap Sandi karena sudah ikut campur atas misinya, yaitu untuk menguasai harta Dinda. Di sini terlihat Gilang memukul Sandi hingga Sandi terjatuh. Itulah sinopsis yang akan tayang nanti malam. Nah, seperti biasa di sini RM saja menceritakan episode sebelumnya yang mana menceritakan Zen yang terlihat sedang menelpon Cindy atau Dinda yang niatnya untuk membahas terkait tawar-menawar proyek di Bali. Namun Zen di sini dikagetkan setelah Cindy bilang kalau Naila dengan Bondan tinggal di rumahnya, yaitu rumah Burina, dan ini membuat Zen kaget dan meminta terhadap Cindy untuk membantunya menjaga Naila agar tidak dijahati oleh Bondan. Zain dan ibunya berpikiran kenapa bisa Bondan Naila tinggal di rumah Burina, dan mereka berpikiran kalau Bondan mengincar harta dari Naila. Kemudian Zain tetap berusaha untuk mengungkap kelicikan Bondan karena Zain sangat yakin kalau Bondan itu memang membohongi Naila. Kemudian di sini Zain yang terlihat sudah bersiap-siap mau berangkat ke Bali untuk mencari bukti kebenaran Bondan dan siapa Intan yang sebenarnya. Sesampainya di Bali, Zain terlihat terlebih dahulu menghampiri sebuah kafe yang mana kafe tersebut kata Bondan adalah tempat dulu di mana Intan bekerja. Dan Zain bertanya terhadap salah seorang di kafe tersebut, dan orang tersebut mengatakan kalau foto yang ditunjukkan oleh Zain itu memang betul Intan. Zain yang belum meyakini perkataan orang tersebut kemudian beranjak menemui salah satu cleaning service yang ada di kafe tersebut, dan cleaning service tersebut juga pun berkata kalau foto yang ditunjukkan oleh Zain adalah Intan. Dan di situ rupanya si Zain meminta terhadap cleaning service tersebut untuk bertemu dengan pemilik kafe tersebut, dan cleaning service berkata kalau pemilik kafe biasanya datang jam 8 malam. Setelah malam tiba, Zen menemui sang pemilik kafe tersebut dan menanyakan Intan yang sebenarnya dengan menunjukkan foto Naila. Akan tetapi, sang manajer kafe tersebut yang sudah bekerja sama dengan Bondan malah mengiyakan bahwa foto Naila tersebut adalah Intan, istri Bondan yang dulu bekerja di kafenya. Zen yang belum percaya terhadap
pemilik kafe tersebut kemudian meminta alamat Intan itu, dan si pemilik kafe tidak mau memberikan alamat Intan yang sebenarnya. Akan tetapi dengan cerdiknya Zain di sini mengancam pemilik kafe bahwasanya akan melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian, dan akhirnya pemilik kafe memberikan alamat Intan yang sebenarnya. Tapi di lain sisi si pemilik kafe memberitahukan terhadap Bondan kalau Zain baru saja meminta alamat Intan yang sebenarnya. Bondan yang sangat licik kemudian meminta anak buahnya untuk pergi ke rumah Intan yang sebenarnya dan menyekap Intan untuk tidak keluar ketika Zain sampai di rumahnya dan mau menanyakan Intan. Dan kejadian tersebut berhasil, malah si Intan disekap oleh anak buah Bondan, sedangkan ibu Intan ketika menemui Zain yang bertanya dan menunjukkan foto Naila malah membetulkan kalau foto Naila tersebut adalah Intan, istri Bondan. Dan di sini Zain makin dibuat bingung oleh kejadian ini. Akan tetapi ya guys, Zain tetap berusaha untuk menyelidiki siapa Intan yang sebenarnya. Setelah keesokan harinya, Zain berusaha menyelidiki kembali dengan menemui salah satu KUA terdekat di tempat tersebut. Setelah sampai di KUA, ternyata terbukti bahwa Intan yang sebenarnya itu bukan Naila, dengan menunjukkan foto Naila dan mencocokkan dengan foto Intan yang sebenarnya. Cindy dan Sandi yang terlihat kesal terhadap perbuatan Gilang. Rupa-rupanya mereka terlihat sedang menyusun rencana untuk menghancurkan Gilang. Di sini Cindy berupaya untuk menghack akun IG Gilang dan upayanya berhasil. Akun IG Gilang dihack oleh Cindy dan memposting foto-foto Gilang bersama cewek dengan bermesraan. Hal itu yang diketahui oleh Farah lewat akun IG-nya. Farah marah besar dan menelpon Gilang bahwasannya Gilang sudah membohongi Farah. Karena sebelumnya setelah kejadian di malam itu bersama Farah, Gilang berjanji bahwasannya Gilang tidak akan pindah ke lain hati selain Farah. Dan Farah yang marah-marah, Gilang kaget mendengar hal itu. Setelah Gilang melihat akun IG-nya, Gilang kaget karena akun IG-nya sudah terbobol. Burina yang mengetahui hal itu kemudian berprasangka kalau yang melakukan semuanya adalah Cindy. Sontak Gilang menemui Cindy dan Gilang marah terhadap Cindy. Namun Cindy yang begitu juga punya akal licik dan sudah terencana dengan Sandi sebelumnya. Cindy yang terlihat tangannya diperban karena patah oleh perbuatan Gilang malah menjawab, "Wong tangan saya patah, bagaimana saya ngehack izin kamu?" kata Cindy. Nah, itulah sinopsis Naluri Hati yang akan tayang nanti malam. Jangan lupa bantu channel ini dengan di subscribe. Terima kasih.